Beliau ini sebenarnya hilangnya itu lebih dari setahun. Tapi rasanya bagi Mas Yudis kayak baru 6 hari atau 7 hari. Itu betul. Kejadian ini terjadi tahun berapa? Kejadiannya 2011, Bang. Mohon maaf, Bang. Udah nggak percaya sama Allah. Udah hilang keyakinan, masa bodoh aja udah. Namanya orang jamaah, di depan pasti harus ada imamnya kan. Ini kok saya lihat anak-anak ngejikir semua, ngesaf gitu kan. Tapi posisi si santri ini udah siap posisi mau sholat. Nah, saya bilang, ada apa nih dalam situ kan? Tiba-tiba terdengar nih Bang, suara Allahu Akbar. Diri Bang. Ada suara tapi nggak ada wujud di depan itu. Mana padepokannya? Ini di sini Pak, katanya bilang gitu kan. Bu, mana Bu padepokannya Bu? Anak-anak pindah kemana? Saya bilang gitu. Saya bingung dari kapan ada padepokan di sini. Folklore atau mungkin juga cerita rakyat seperti Wewe Gombel mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, di mana Wewe Gombel tuh menculik anak-anak kecil biasanya di pedesaan atau mungkin di perkotaan juga. Nah, anak-anak ini sebenarnya nggak disiksa sih, cuman diculik aja gitu, pengen dimiliki. FOMO mungkin ya, Wewe Gombel ya. Ngeliat emak-emak punya anak, gue juga pengen gitu. Nah, masalahnya kalau anak-anak diculik ke alam goib, mungkin itu sudah hal yang lumrah, sudah biasa terjadi di tengah masyarakat kita. Gimana kalau misalkan orang dewasa yang diculik? Nah, hari ini sudah hadir bersama saya. Kita seusia ternyata Mas Yudis. Mas Yudis 38, saya 39 ya. Ada Mas Yudis di sini bergabung bersama saya, teman-teman. Beliau asalnya dari Citayam, dan di sini Mas Yudis mau menceritakan tentang bagaimana pengalaman dia hilang, ya. Kalau nggak salah begitu ya, Mas ya? Betul. Hilang. Betul. Menurut pengakuan dari keluarga, beliau ini sebenarnya hilangnya itu lebih dari setahun. Tapi rasanya bagi Mas Yudis kayak baru 6 hari atau 7 hari. Itu betul ya Mas Yudis? Betul. Oke, ini saya sih kalau mendengar cerita begini akan sangat jarang nanya-nanya. Lebih senang mendengarkan Mas Yudis aja. Nanti kalau saya ada rasa penasaran, saya akan tanya. Siap. Mas Yudis, jadi kejadian ini terjadi tahun berapa? Kejadiannya 2011 Bang. Berarti usiamu waktu itu udah dewasa dong? 20-an ya? Sudah. Udah 20-an ya? Sudah. Mungkin kalau Wewe Gombel biasa ya, anak-anak ya? Ya. Nah, ini orang dewasa. Diculik. Dan kamu nggak ngerasa itu 1 tahun hilangnya? Nggak kerasa sama sekali. Ceritakan awalnya gimana dan akhirnya kembali ke keluarga tuh selama setahun bagaimana? Silakan. Iya. Awalnya 2011 itu kalau nggak salah di bulan September tuh Bang. Di bulan September 2011 itu saya punya anak 1. Oke. Dan usianya masih balita. Singkat cerita saya itu selesailah sama istri. Kejadian itu selesai sama istri. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua. Ya. Pulang ke rumah orang tua itu saya nggak cerita Bang sama ibu, bapak. Ada perpisahan. Nggak cerita lah. Sampai saya di rumah itu berminggu-minggu, orang rumah nanya ke saya, kamu kok kenapa nggak kerja gitu kan, terus nggak nengokin anak istri di sana. Karena semakin hari diincer terus pertanyaan yang sama, akhirnya saya cerita lah Bang. Saya udah nggak lagi sama istri, dan kerja pun udah mulai udah nggak fokus gitu kan, akhirnya dikeluarin dari tempat kerja. Nah, untuk nyambung hidup saya ini, saya udah putus asa Bang sebetulnya. Karena kenapa sih gitu hidup saya ini kok dihantam masalah terus, ujian tuh nggak selesai-selesai. Ini belum selesai ditambah lagi ujian ini. Ini belum selesai tambahin lagi. Sampai saya udah, mohon maaf Bang, udah nggak percaya sama Allah. Udah hilang keyakinan, masa bodoh aja udah. Saya bilang gitu kan. Nah, untuk kehidupan saya sehari-hari saya nggak berani minta sama orang tua. Akhirnya saya pinjem gitar teman saya ngamen lah. Saya ngamen dari terminal Lebak Bulus sampai terminal Kampung Rambutan, itu bolak-balik aja seperti itu keseharian saya. Nah, di hari keberapa saya ngamen itu, saya nggak tahu kenapa mau pulang dari Kampung Rambutan itu naik bis. Mau pulang lah ke Lebak Bulus itu, saya ketiduran, terus nyampe
dibangunin sama kondektur itu. Pak, udah sampai, kata dia gitu kan. Sore itu udah sekitar asar lah kalau nggak salah. Iya, asaran lah. Udah sampai, kata dia gitu kan. Saya turun dah. "Oh, kok ini terminal Lebak Bulus kok seperti ini?" Saya bilang gitu kan. Saya turun lah. Saya turun, saya lihat, "Ini di mana, Pak?" Saya bilang gitu kan. "Ini Berandang Siang, Pak." "Bogor," saya bilang gitu. "Iya, dan bis yang saya naikin itu bukan Kuantas Bima, Bang. Dari Kampung Rambutan itu kan harusnya saya naik Kuantas Bima. Saya turun dari bis besar. Dan itu turunnya di Berandang Siang." Wah, dari situ saya udah nggak fokus mungkin kan, karena saya capek. Biarin aja lah, mungkin tadi saya salah naik bis gitu kan. Akhirnya saya putusin ngopi dulu lah, cari tempat kopi di dekat-dekat terminal. Habis selesai ngopi, saya pastikan lagi untuk naik bis dari Berandang Siang untuk balik lagi ke Bogor lah, ke Kampung Rambutan. Setelah itu saya naik lah, naik bis itu. Nggak tahu kenapa, emang kayaknya lelah banget gitu, tertidur lagi lah saya. Saya tertidur lagi, dibangunin lagi sama keneknya. Dan itu saya posisinya, kok ini terminal Kampung Rambutan kecil, nggak luas yang seperti saya lihat gitu kan. Turun lah, itu di terminal Sukabumi, Bang. Dan turunnya bukan dari bis, dari elf. Hah? Dari mobil elf. Oke, terus? Turun dari situ udah bingung nih saya, kok bukannya makin mendekat ke rumah, makin jauh ke Sukabumi gitu kan. Dan itu pertama kali saya nginjak Sukabumi. Pertama kali saya tahu Sukabumi ya itu. Akhirnya saya tanya lah sama orang sekitar yang ada di terminal tersebut. Saya bilang, "Pak, kalau saya mau ke Bogor, kemana ya? Saya nggak mau lagi naik kendaraan, takut saya salah lagi gitu nyasar lagi kesana, Bang," kata dia gitu kan. "Mendingan naik ini aja lagi," kata dia gitu. "Wah, enggak deh, takutnya saya mungkin jauh, ini aja saya udah 2 kali salah naik," saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya putusin lah jalan. Saya jalan sambil main gitar gitu kan. Saya tanya lagi, udah jauh nih jalan berkilo-kilo, kok nggak ketemu pelang gitu kan yang mau ke arah Bogor. Saya tanya lah sama warga sekitar, "Pak," saya bilang, "ke arah Bogor itu lewat mana ya?" "Ke sana, Bang," kata dia gitu. "Abang salah jalan, balik lagi ke sana." "Waduh," saya bilang, "saya dari arah sana, Pak," saya bilang gitu. "Bogor ke arah sana, kalau sini ke arah Sukabumi," kata dia gitu. Akhirnya udah terlalu capek kan, saya berhentilah di salah satu musola di situ. Di salah satu kampung ada musola di situ, di pertigaan itu. Saya duduk di situ. Nah, saya istirahat di situ, saya tidur di situ. Paginya saya cari warung kopi, cari sarapan lah gitu kan. Saya jalan kaki, nggak jauh dari situ ada warung. Saya beli kopi, beli roti gitu kan, karena masih ada uang sisa ngamen itu, Bang. Balik lagi saya ke musola, ngopi, makan di situlah, di musola itu. Sampai jelang lohor, ada 3 santri datang tuh, 3 anak-anak kecil itu datang nyamperin ke saya. Dia bilang, "Lagi ngapain?" kata dia gitu. "Ini lagi duduk aja," saya bilang gitu, "numpang istirahat." "Ayo sholat," kata dia gitu kan. "Enggak, duluan aja." Di dalam hati saya, Bang, udah nggak percaya gitu kan. Percuma, ngapain sholat juga nggak bakal diterima kali, saya gitu dalam hati saya, Bang. Terus dia pulang tuh, Bang. Pulang, bisa selesai sholat dia pulang. Datang lagi. Asar tuh datang lagi. Begitu selalu ngajaknya, "Yuk sholat, tak." Pokoknya setiap hari selama saya di situ tuh 3 hari, 4 harian lah, Bang. Saya tinggal di musola dan itu nggak kemana-mana. Sampai uang saya udah tipis, udah mau habis. Di hari berikutnya itu saya putusin nih, habis asar saya mau jalan, mumpung terang kan, mau balik lah jalan gitu kan, uang udah mau habis. Anak itu datang lagi, 3 orang itu, nanya lagi ke saya, "Mau kemana?" kata dia gitu. "Mau pulang," saya bilang gitu kan. Udah berhari-hari di sini," saya bilang gitu. "Udah, jangan kemana-mana, bentar lagi udah mau maghrib loh," kata dia gitu kan. "Perjalanan aja jauh kan,
mending sholat dulu. Enggak, saya bilang gitu. Udah kamu duluan aja sholat. Tapi kayaknya kaki saya berat banget bang. Mau berangkat dari musola itu kayaknya berat gitu. Mereka setelah selesai sholat asar keluar bang. Dia nggak tahu kemana gitu. Maghrib tuh sejelang mau maghrib datang lagi. Dia bilang, ayo sholat, kata dia gitu kan. Ngapain di sini? Ayo sholat, kata dia gitu. Akhirnya saya ikut. Nggak tahu kenapa saya ngikut tuh bang. Ya coba deh, mudah-mudahan nih sholat saya diterima, doa saya juga diterima, didengar lah gitu. Saya ikut sholat bang. Saya bersih-bersih. Setelah hari keempat. Iya, kurang lebih hari keempat lah. Hari keempat. Saya bersih-bersih lah di situ, bersih-bersih terus ikut sholat. Setelah saya habis sholat maghrib jamaah, saya memisahkan diri nih bang. Dari barisan itu saya mundur, saya ke pojok, saya doa di situ. Wah bener-bener bisa dibilang saya marah lah sama Allah itu. Di fase itu tuh saya bener-bener marah, saya bilang ya Allah sampai segininya kamu nguji saya bilang gitu. Kalau memang udah nggak sayang dengan saya, mendingan cabut nyawa saya ikhlas ya Allah, saya bilang gitu kan, daripada saya harus begini, saya bilang gitu. Dendam ya? Iya, udah nggak, udah pecah lah di situ, sampai saya nangis, bener-bener nangis pecah di situ bang. Dengar suara azan Isya. Saya jamaah lagi, habis jamaah selesai, saya balik lagi tempat yang tadi, duduk lagi, sila lagi, sambung doa lagi yang tadi. Nggak tahu kenapa mata saya tuh tuju ke tempat imam, ada tasbih, saya ambil tasbih itu, saya wirid sampai jam 8:30 itu, wirid, selesai wirid, saya taruh. Rencana saya mau sholat tahajud nanti, saya bilang kalau ini nggak dikunci, saya bilang gitu. Saya taruhlah di situ, saya keluar musola itu. Anak kecil itu ada bang, 3 orang nungguin saya. Saya bilang, loh kalian kenapa masih di sini? Kenapa nggak pulang? Saya bilang gitu kan. Enggak, saya nunggu AA, kata dia gitu. Udah selesai zikirnya, kata dia gitu. Udah, saya bilang gitu kan. Ngapain nungguin saya? Kamu belum makan ya kan nak? Kata dia. Iya saya belum makan. Ikut saya yuk, ada makanan di sana. Nggak ngerepotin, saya bilang gitu. Emang rumah kalian nggak jauh? Nggak, kita satu tempat kok, kata dia. Ya udah, saya ambil gitar. Saya nggak mikir macem-macem tuh bang. Ikut aja lah sama anak itu jalan. Ternyata warung yang biasa saya beli itu bang, beli kopi rokok setiap hari, ada gang sebelahnya. Masuklah samping warung itu, jalan di sana berapa meter ada padepokan yang terbuat dari bambu semua. Di situ itu kalau saya lihat ada 7 kamar, ada 1 gazebo ukurannya lumayan besar gitu. Samping gazebo itu ada musola, gitu kan. Saya bilang, kalian tinggal di sini? Saya bilang gitu. Iya, kita tinggal di sini. Berapa orang? Kalau santrinya 11 orang, kata dia gitu. Oh, terus yang ngajarnya di sini ustadznya siapa? Ada Abah, kata dia. Oh, saya ketemu Abah dulu deh. Abah lagi istirahat, duduk sini aja dulu, kata dia gitu. Saya taruh nih gitar bang di gazebo itu, saya duduk, ya kan. Satu santri itu nyamperin saya bawa makanan bang. Disuguhin lah makanan itu, ubi rebus sama singkong rebus disuguhin. Nah silakan dimakan, kayak gitu. Dikasih teh manis tuh. Saya makan nih bang. Saya makan, baca bismillah tuh. Bismillah saya bilang gitu. Makan. 1 gigitan itu nikmat banget bang. Baru ini saya ngerasain singkong nikmat banget. Enak banget dan itu bener-bener buat saya kenyang lah bang, hari itu tuh. Nah singkat cerita itu dia bilang, di sini kita ada 11 orang, masing-masing kamar 2 orang. Nanti 1 kamar sama saya, di sebelah mana? Sebelah sana pojok, kata dia. Ya udah, saya ikut bang. Taruh gitar, saya dikasih baju nih, pakai ini. Nanti biasanya kita subuh itu jamaah, ya kan, sholat jamaah nih, kata dia gitu. Ikut ya, kata dia gitu. Oh ya udah boleh, saya bilang gitu. Di musola yang tadi, enggak ini aja yang di sini. Bukan musola yang tadi, buka. Istirahat lah bang. Tidur di situ. Dia udah tidur, saya masih enak juga nih tempat gitu bang, ya kan. Adem. Adem gitu kan. Ya. Jadi
rasa stres saya itu kayaknya terobati di sini gitu kan. Kayak tiba-tiba tidur lah. Jam 4 itu nggak tahu kenapa saya kebangun bang subuh itu. Dan anak-anak lagi pada beres-beres lah mau persiapan mau sholat subuh. Nah, mereka udah jalan, saya diajak, ayo kata dia gitu, musola. Ya udah, saya jalan ke musola. Biasa mereka sholat sunnah dulu. Saya ikut tuh sholat sunnah bang. Sholat sunnah selesai, sholat subuh mau dimulai nih, bang. Ya kan, namanya orang jamaah di depan pasti harus ada imamnya kan. Ini kok saya lihat anak-anak ngejikir semua, ngesaf gitu kan. Tapi posisi si santri ini udah siap posisi mau sholat. Nah, saya bilang, ada apa nih dalam situ kan? Tiba-tiba terdengar nih bang, suara Allahu Akbar. Nah si santri ikut semua bang. Pada ngikut semua gerakannya. Oh saat di sini langsung pek diri bang. Ada suara tapi nggak ada wujud di depan itu. Udah mulai itu sholat. Selesai sholat, saya mundur ke belakang bang. Saya mau nanya nih ke santri ini gitu kan. Imamnya mana? Iya tapi takut gitu kan. Ya takut. Nanti aja deh nunggu terang saya bilang gitu. Ini kan belum pagi gitu, belum matahari belum muncul. Saya keluar lah dari musola itu. Anak-anak biasa bersih-bersih gitu bang, bersihin ini, bersih itu, gitu kan tempat sholat, bersihin kamar. Saya nanya yang satu kamar sama saya mau nanya, tadi kita sholat, ada suaranya tapi saya kok nggak ngeliat wujudnya ya? Ada kok aja nggak ngeliat, belum bangun kali ya, kata dia gitu. Wah, masa sih saya halu gitu kan? Iya. Udahlah kata dia gitu, makan kata dia gitu. Dialihin tuh bang, omongan saya tuh, pertanyaan saya tuh, saya mau nanya itu tuh dialihin. Akhirnya lah kita ke gazebo, makan lagi. Seperti biasa itu ubi rebus, singkong rebus. Saya itu ya kegiatan normal, nggak ada yang aneh-aneh gitu misalnya di Padepokan itu nggak ada yang aneh gitu. Tegur sapa dengan warga pun biasa bang. Petani pada lewat tuh biasa gitu kan. 1 hari 2 hari itu 3 hari makannya tuh itu lagi ubi itu lagi iya singkong itu lagi sampai saya tanya, Dek maaf nih jangan tersinggung saya bilang gitu. Kalian makan setiap hari makannya ini, nggak pernah makan nasi saya bilang gitu. Mau makan nasi, mau makan enak kata dia gitu. Ya kalau enak sih enggak, ya minimal kalian harus makan nasi, saya bilang gitu. Kalau setiap hari saya perhatiin pagi ini, siang ini, malam ini, saya bilang gitu. Yaudah yuk, kalau mau makan nasi, ya udah yuk, saya bilang gitu. Saya pikir mau beli makanan nih bang, beli ke warteg lah gitu, ke warung gitu kan. Jadi salah satu santri yang ngejemput saya juga, dia ke belakang bang, belakang kamar, dia ngambil jala ikan. Terus saya bilang, dalam hati saya, kok bawa jala? Kita mau makan, kok bawa jala gitu. Ayo berangkat. Kemana? Kita ke laut, nyari ikan, ngejala ikan. Dalam hati saya nih bang, emang ada laut di sini? Di belakang ada laut, jarang ke belakang sih kata dia gitu. Saya suka ke belakang, suka ngobrol sama petani setempat gitu kan. Cuma saya nggak pernah dengar ada ombak laut gitu. Namanya juga pertanian, ada petani agak jauh dong harusnya. Akhirnya saya jalan bang sama dia, saya ngikutin dia ya. Ternyata bener ada laut bang. Dan di situ ada sampan berapa biji gitu. Siapa aja warga yang mau ngelaut, silakan pakai. Tapi setelahnya dikembalikan dan dibersihkan sampan itu. Tengah laut lah, kita dapat 1 ember nih bang. Singkat cerita di hari ke-6 itu saya didatengin sama salah satu santri yang bukan yang ngejemput saya. Ya bertiga ini ya. Di luar yang bertiga ini. Nanti subuh yang ambil azan. Abah mau ketemu kata dia gitu. Oh iya, dalam hati saya tinggal di sini belum pernah ketemu Abah. Dengan semangat nih bang, saya pengen ketemu Abah. Akhirnya saya tidur cepat lah di situ, tapi nggak bisa tidur, takut kesiangan gitu. Singkat masuk jam 4, udah saya siap-siap,
Saya ambil azan. Setelah azan, saya ambil posisi buat sholat sunnah. Anak-anak udah ngesap, tapi saya belum lihat abah. Setelah selesai sholat sunnah, salah satu santri udah komat, kita diri. Saya lihat di depan imam itu udah ada abah. Sudah ada. Dan saya lihat, wah ini abah, saya bilang gitu. Orangnya tuh apa ya bang? Wibawanya tuh luar biasa. Kalau buat saya ya, kalau ngelihat beliau tuh luar biasa. Saya sampai merinding. Mau ngucapin si abah ini tuh kayaknya merinding gitu. Akhirnya saya diri lah di situ. Kita ngesap, ada abah. Abah tinggal nengok gitu. Rapatkan barisannya. Sholat mau dimulai. Sana itu doang. Mulai nih bang. Allahu Akbar. Ini langsung tok. Ini suara kayak pernah saya denger. Tapi kapan dan di mana gitu. Jadi selama ini suara abah. Tapi saya belum bisa ngeliat wujudnya. Dan di hari ketujuh ini baru bisa ngeliat itu. Dimulai nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah nih bang, masuk. Waladhdallin. Bang, merinding saya demi Allah. Dan itu saya cuma 12 orang yang bilang aminnya itu luar biasa bang. Hampir kayak sholat id. Rame banget. Amin. Wah ini langsung tok. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi sih bang. Udah fokus aja saya. Dibilang takut iya. Dibilang udah nggak karuan lah di situ. Sampai selesai sholat, saya belum berani mundur lagi keluar barisan. Saya duduk sila. Saya pejemin mata, saya coba doa, wirid gitu kan. Anak-anak pada keluar sebagian. Saya selesai wirid, saya melek. Dan di depan saya ada abah. Berhadapan langsung sila. Abah sila, saya lagi sila. Saya bilang kaget, saya cium tangan abah. Saya ambil tangannya, saya cium tangannya. Assalamualaikum abah, saya bilang itu. Saya Yudhistira. Mohon maaf bah, saya bilang itu. Selama ini saya jadi beban hidup di sini, tinggal di sini. Mohon maaf. Abahnya cuma senyum. Terus dia ngambil tongkat, dia diri. Kepala saya dipegang. Kamu pulang, minta maaf sama orang tua kamu. Plak. Ada satu benda yang jatuh di pangkuan saya, punya abah. Terus dia jalan. Dan itu kayak saya kayak hipnotis gitu bang. Jenak tuh berhenti gitu. Nggak lama saya ingat abah keluar, saya kejar karena barangnya tinggal. Iya. Ternyata nggak ada si abahnya. Saya tanya sama santri itu, Dek, abah mana? Saya bilang gitu. Abah udah dijemput sama tamu, berangkat lagi ya. Sini ada pesan dari abah. Kamu pulang kan? Iya. Suruh makan dulu. Saya bilang, yaudah yuk kita makan dulu. Saya bilang, ini makanan siapa yang masak? Mewah banget saya bilang. Banyak gitu. Kali ini lauk pauknya. Mewah bang, nggak kayak orang hajatan. Ada ikan bakar, ayam bakar, pokoknya mewah lah. Saya bilang, ini punya siapa? Punya abah. Cuma karena abah dijemput tamu, suruh kita habis ya kan. Makan dulu, setelah itu siap-siap kalau mau pulang. Gitu. Makan selesai, pamit nih ceritanya bang. Dikasihlah uang 5.000 titipan dari abah. Abah nitip buat nih ongkos di jalan buat pulang. Saya terima nih bang. Kalian gimana? Udah bawa aja, itu pesan dari abah. Nah, abah pulang, saya nggak bisa nganter ke depan. Saya di sini aja. Jangan nengok ke belakang. Lurus aja kalau mau pulang. Jangan nengok ke belakang ya. Ya udah, begitu saya pamit tuh bang. Saya pamitan semua sama santri. Mau berangkat tuh kayaknya berat banget. Dan pengen nengok tuh kayaknya. Saya ingat pesan dia, jangan nengok ke belakang. Saya jalan keluar. Saya pamit sama ibu warung. Bu, saya mau pamit. Saya minta maaf kalau saya di sini ada salah kata. Saya mau pulang ke Jakarta. Saya bilang gitu kan. Nah, saya mau beli rokok nih bu. Uang dari abah nih, karena saya udah nggak megang uang lagi. Saya mau beli rokok 2 batang bu, buat perjalanan saya, nemenin perjalanan saya gitu. Karena saya mau jalan kaki sampai terminal Sukabumi kan. Takut lumayan. Nyasar lagi. Iya.
Akhirnya dikasih rokok sebungkus. Sama ibu warung itu, uangnya dikembaliin lagi ke saya. Ini anggap rokok ini buat teman kamu di perjalanan. Salam buat keluarga kamu. Aduh, terima kasih banyak, Bu. Akhirnya saya ambil rokok itu, saya jalan nih, Bang. Menuju pertigaan musola yang pertama itu. Di situ udah ada bapak-bapak kayak motor. Nungguin saya. Ayo, mau ke terminal kan? Iya, saya bilang gitu. Kenapa, Pak? Ayo udah naik, kata dia. Saya nggak punya uang, Pak. Udah naik aja, ayo, kata dia gitu. Bareng sama saya. Udah, saya nggak mikir panjang lagi, mah ikutlah. Mumpung ada tumpangan kan. Ikut sampai terminal itu. Ternyata si bapak itu punya warung di terminal itu. Mungkin bareng ini kali gitu. Tapi saya baru pertama kali lihat bapak itu gitu kan. Dan bapak itu juga nggak kenal saya. Akhirnya saya disuguhin makanan dulu lah gitu kan sambil nunggu elfnya itu. Selesai, Pak tuh mobilnya udah datang tadi gitu. Kalau mau pulang silakan. Tuh. Pak ini berapa? Udah nggak apa-apa, jalan aja. Jalan saya ngomong sama kondekturnya, Pak ini yang mau ke arah Berandang Siang. Iya ke Bogor. Boleh nggak saya ngamen? Nggak bisa bang, di sini mah elf kata dia gitu. Kalau mau pulang naik aja nggak apa-apa. Tapi saya udah uang, udah naik aja. Nggak diminta nih bang, uang 5.000-nya nggak diminta. Naiklah, saya naik elf. Nyampe nih Berandang Siang, saya nggak tidur tuh bang. Takut tuh. Nyasar lagi. Nyampe lah di Berandang Siang. Nyampe di Berandang Siang itu saya naik lagi nih, saya pastiin lagi bang nih bis ke Kampung Rambutan. Naik lagi, nyampe lah bener Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ke Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus ke arah rumah saya tuh bang, saya jalan kaki. Saya jalan kaki mau ke rumah. Biasa kan ngelewatin warung tongkrongan tuh, yang biasa saya nongkrong sama anak-anak dekat rumah gitu. Ini yang punya warung, teman-teman saya yang kenal saya tuh kaget dan nggak berani negor saya bang. Jadi saya lihat-lihatan, dia ngeliat saya ngeliat dia. Saya bilang, saya panggil kok diem aja gitu kayak orang ketakutan. Bodo amat lah, saya jalan aja pulang. Sampai di rumah ada nenek. Saya bilang, Assalamualaikum, saya bilang gitu kan. Waalaikumsalam. Tuh nenek lagi nyapu bengong ngeliat saya. Biasanya kan masa bodoh gitu kan, biasanya terus cium tangan. Saya bilang, Mak, apa kabar? Saya bilang gitu kan. Maaf nggak pulang-pulang. Kamu dari mana dek? Tadi gitu. Habis dari Sukabumi main. Saya bilang gitu bang. Mak nitip gitar, saya mau tidur ngantuk banget sih. Karena panjang perjalanan ini saya nggak tidur bang. Takutnya saya. Tidurlah saya. Tidur, bangun itu keluarga udah ramai. Kebayang. Iya, keluarga tuh udah. Segala babinsa dan semua mungkin udah kumpul ya. Ini ada apa gitu kan? Saya bilang gitu kan. Pak ini ada apa kok tumben? Saya bilang kayak orang mau lebaran, kayak orang mau lamaran gitu. Kok rame banget. Duduk deh, jadi gitu. Papa mau nanya sama kamu. Dek, selama ini kamu kemana? Jujur sama papa. Papa udah nyari kamu kemana-mana nih, kata dia gitu. Sukabumi pak. Sukabuminya mana? Dia bilang gitu kan. Jadi Sukabumi, saya nggak tahu Sukabuminya mana. Pokoknya Sukabumi, saya bilang gitu kan. Boleh saya sebutin bang namanya. Tapi nanti di bip. Ya. Kamu jangan bohong. Papa udah nyari kamu ke Tasik, nyari kamu ke Garut. Pokoknya tempat yang biasa saya main tuh. Sampai lapor polisi nggak keluarga? Sempet orang dibikin orang hilang. Akhirnya saya ngobrol sama papa. Emang kenapa sih pak? Saya bilang gitu kan. Iya enggak, kamu setahun ini nggak pulang loh deh. Tadi gitu, kamu kemana aja? Nggak mungkin kamu Sukabumi setahun. Setahun dari mana? Saya bilang gitu. Orang saya di Padepokan 7 hari, saya bilang gitu kan. 7 hari di mana ini? Udah bulan September 2012. Dari September ke 2012 September. 2012. September, ya. Wah, di situ argumen saya sama orang tua. Sampai saya nggak percaya, saya lihat handphone ibu. Tapi bener ininya 2012, saya bilang gitu kan. Saya lihat kalender bener 2012. Nah di situ saya bingung, serius pak? Ini di bulan September 2012 serius? Wah, saya udah mulai parno di situ bang, udah mulai parno. Nah ada apa ini saya bilang gitu kan? Nah papa punya inisiatif bang.
kalau emang kamu bener di Sukabumi, kamu bilang kamu seminggu di sana, anterin papa ke sana, papa pengen ketemu. Di mana kamu? Di Padepo kan? Ya udah. Kamu masih hafal jalannya? Hafal, saya bilang gitu. Jalan. Berangkat lah bang. Hari itu juga atau Lusanya. lusanya? Lusanya berangkat sama nenek almarhum. Nyampe Sukabumi, kita ke pasar dulu bang. Karena saya bilang jangan kosong. Bawa oleh-oleh lah. Bawa oleh-oleh lah. Di sana ada santri. Gitu. Iya. Saya cerita tuh selama tinggal di sana itu santri nggak pernah. Singkong baik. Iya, saya bilang gitu kan. Makannya gini ya, gini pak. Saya bilang gitu kan. Akhirnya udah beli beras 1 karung gede itu. Beli sayuran, beli macam-macam lah sembako itu. Iya. Nyampe di warung tersebut, warung si ibu, berhenti tuh. Saya bilang, Assalamualaikum bu, apa kabar? Saya bilang gitu kan. Saya orang tua saya ini mau ketemu abah. Saya bilang gitu. Waalaikumsalam. Duduk, kata si ibunya kan, duduk tuh. Bu, pesan kopi dong. Saya bilang itu. Bapak saya mau ngopi, nenek mau teh manis. Seru nih. Ngobrol nih bang. saya belum ngobrol sama ibunya, ngobrol sama papa. Ini pak di sini. Saya bilang gitu. Dapat rokok sebungkus. Dapat rokok sebungkus, tiap hari beli rokok di sini, makan di sini. Tinggalnya di belakang, saya bilang gitu. Di Padepo kan di belakang, samping nih, lewat samping saya bilang gitu. Iya. Terus ibu lagi bikin kopi, mungkin ngedengerin percakapan saya sama keluarga kan. Nah setelah itu saya bilang, Pak, saya panggil anak-anak dulu ya buat bantuin nurunin barang-barang nih di mobil, saya bilang gitu. Ya udah, tadi jauh nggak? Enggak, ini deket kok, saya bilang. Bu, saya ke belakang dulu ya bu, mau manggil anak-anak, kata dia gitu kan. Si ibunya langsung bingung, bengong dia bang. Ke belakang ngapain kali ini anak gitu kan. Saya jalan aja tuh bang, jalan si ibu itu ngelirik. Lihat saya ke belakang. Nah, saya ke belakang tuh bang. Yang saya temuin tuh bukan Padepokan bang. Kebun singkong sama empang. Padepokannya nggak ada. Saya cari-cari di situ Padepokan. Ini kemana pindahnya dalam hati saya? Baru 2 hari yang lalu saya bilang gitu kan. Kok udah nggak ada kebun singkong dan tapak itu tuh bekas bangunan-bangunan harusnya ada. Harusnya ada. Kalaupun diluluh lantakan Iya. digusur ya, nggak ada. Oh nggak ada. Karena mungkin saya lama di belakang bang. Disusul lah sama ibu warung, nenek saya, bapak saya. Mana Padepokannya? Ini di sini pak, katanya bilang gitu kan. Bu mana bu Padepokannya bu? Anak-anak pindah kemana? Saya bilang gitu. Saya bingung dari kapan? Ada Padepokan di sini. Argumen lah itu lama tuh bang argumen sama ibu tuh. Baru kemarin loh bu, masa ibu lupa sama saya? Kita ke depan dulu deh yuk. Warung saya nggak ada yang nungguin soalnya. Ya udah kita ke depan. Argumen lagi pak. Saya tetap kekeh di sini ada Padepokan karena saya tinggal di situ. Saya bilang gitu kan. Undang warga. Disangkanya saya berantem sama ibu warung. Datanglah satu warga pura-pura ngedengerin terus. Emang dari mana tadinya? Saya dari Jakarta, saya bilang gitu. Terus nyasar-nyasar ke sini, saya bilang gitu. Saya tinggal di sini. Masa ibunya lupa sama saya bilang gitu. Beneran, saya baru pertama kali ngeliat kamu ini, kata dia gitu. Wah, saya bilang jengkel juga nih dalam hati saya. Masa gue nggak kenal bu? Tapi yang ngasih rokok itu sama orangnya? Orang yang sama, si ibu itu, bang. Nggak kenal saya. Dan dia bilang baru bertemu saya Sekali, hari itu. Saya bilang, demi Allah bu, masa ibu lupa sama saya bu? Saya bilang gitu kan. Akhirnya ada warga bilang gini, gini aja bu, kita panggil juru kunci. Kita deh gitu. Dihadirkanlah juru kunci ini, Bang Jaat ini. Bang Jaat. Iya. Nah, akhirnya dihadirkan juru kunci itu. Dia bilang, duduk kak silakan. Depan nih saya bang. Meja dia saya. Coba jelasin dong. Kok kamu bilang tinggal di belakang di Padepokan di belakang warung kata dia. Setahun lagi. Lanjutin. Terus dia bilang, tolong jelasin deh. Kok kamu sampai seperti ini, sampai kekeh kayak begini gitu kan. Saya jelasin tuntutan saya dari awal sampai saya ketemu santri, sampai saya dibawa ke sini, jelasin semua. Tapi musola yang pertama ada? Ada. Oke, lanjutin. Nah, setelah itu, dia bilang,
Sampai saya bilang terakhir, saya bilang sampai saya terakhir nih Pak, saya bilang gitu kan, saya terakhir ketemu Abah disuruh pulang, kata dia gitu kan. Nah udah saya di situ tuh, saya pulang. Nah itu dia pas saya bilang Abah, si kuncinya ini langsung mengkerut begini, Abah, kata dia gitu kan. Iya Abah, saya bilang gitu. Yang ngajar santri di situ, saya bilang gitu. Masa Bapak harusnya sebagai juru kunci tahu dong, saya bilang gitu kan. Kalau emang kamu ketemu Abah, saya pengen tahu nih ciri-cirinya Abah. Wujudnya seperti apa? Saya jelasin, saya bilang gitu kan. Perawakannya kakek-kakek, usianya kalau saya taksir 70 sampai 80 tahun. Gemuk badannya enggak? Wah, kayak saya. Oh, kecil. Halisnya dari sini nyambung sampai sini Bang. Saya bilang gitu, jenggotnya segini, saya bilang gitu. Wih itu meja depannya geser Bang, sama juru kunci itu, sama Mang Jati digeser, saya dipeluk. Insya Allah Bang, kata dia gitu kan. Baru ini nih, saya bilang gitu. Saya minta tolong, ada wejangan nggak untuk saya atau untuk warga kami di sini? Oh, jadi konsul dia langsung? Iya, nggak ada Pak. Maksudnya gimana ini, saya bilang gitu kan. Orang lagi fokus ke dirimu ya. Jadi kok jadi nanya yang aneh-aneh gitu kan. Ada wejangan nggak, kata gitu. Nggak ada, kamu jangan bohong kata dia gitu. Sampai megang tangan, kamu jangan bohong atau ada sesuatu yang dititipkan kak untuk saya, kata dia gitu, atau untuk warga. Nggak ada Pak, saya bilang gitu. Abah cuma bilang ngusap muka saya suruh pulang. Minta maaf sama orang tua saya. Udah nggak ada lagi. Jadi gini, saya jelasin ke kata dia gitu kan, dari kuncinya tuh saya jelasin, Ibu Bapak dengerin baik-baik. Saya duduk tuh, ibu nenek saya, bapak saya. Jadi gini, dulu sebelum saya, kata dia gitu kan, bapak saya dulu juru kunci di sini. Nah sebelum bapak saya ini kakek saya juru kunci. Nah selama kakek saya yang jabat jadi juru kunci, kakek saya yang pernah ketemu sama Abah. Pernah ketemu Abah dan pernah bawa santri salah satu Abah. Tadi gitu. Dan ini generasi berikutnya tuh ketemunya Mang Jaat baru nih. Waktu bapak saya tuh belum pernah ada kejadian. Kejadian itu sekarang di saat saya nih lagi jabat jadi juru kunci. Jadi dua generasi lah Bang. Dulu pernah ada yang hilang juga, tapi orang jauh juga. Hilang? Iya, pernah hilang, putus asa juga kayak saya gitu. Dan dijemput sama santri juga. Dijemput juga sama di zaman kakek nih, kakeknya Bang Jaat? Iya. Di zaman kakek Bang Jaat nih? Kakeknya Bang Jaat ini yang bisa komunikasi sama Abah. Tuh. Dijelasin lah sama dia. Itu orang ke-15. Waktu zaman kakeknya. Nah ini saya masuk ke 16 nih. Yang pernah ikut di padepokan itu. Berarti jarak waktu dari zaman kakeknya Bang Jaat jauh banget ke dirimu? Jauh banget Bang. Mungkin tahunan itu, berapa tahun silam itu. Saya bilang, sebetulnya apa nih Pak? Saya bilang gitu Pak. Ini 15, 16 ini apa? Iya. Yang jadi pertanyaan saya, padepokan ini kemana? Iya. Dibilang Bang Jaat, kamu gak usah mikirin padepokan. Padepokan itu ada, tapi sekarang udah gak ada. Dulu ada? Dia bilang, itu dulu ada. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Akhirnya saya masih bimbang mikirin itu sendiri tuh, saya pengen, bingung lah saya ngobrol sama mereka nggak nyambung. Akhirnya kita pulang lah. Pulang akhirnya. Sebentar Bang Judis, ada yang nggak dipulangin sama si Abah? Apa tuh? Maksudnya dari zaman dulu tuh ada yang nggak balik? Nah, kalau kata Bang Jaat gimana? Ada yang nggak dipulangin sama si Abah? Iya, ada yang nggak pulang. Yang makanya tadi saya bilang, kamu jangan ngeliat ke belakang. Kalau kamu lihat ke belakang, kamu betah. Itu mungkin orang ke-15 itu yang nggak pulang. Mungkin dia bingung mau pulang pun kemana. Ya udah, singkat cerita itu udah barang-barang yang udah kita beli, beras, kasih ke ibu sama Bang Jaat. Saya serahin lah ke Bang Jaat, terserah Bang Jaat mau dibawa kemana ini nih. Intinya tujuan kita buat santri di sini. Saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita pulang.
Dan Bang Jat itu nanya nama Abah siapa, karena selama ini Bang Nggak ada Jat yang sendiri nggak tahu nama Abah itu siapa. Tapi wujudnya sama. Jadi Yang sama. ceritain sama kakek Mm-mm. sama. Terus ketiga santri ini, Ya ini aku juga mau tanya nih, nama 3 santri ini siapa bang? yang pertama nama Abah Di antara nama ini aku tulis huruf J, tapi aku nggak tahu dari tadi ini. J, N, S, A. Lanjutkan dulu sampai akhirnya menyerahkan semua sembakonya atau oleh-oleh itu kepada Bang Jaal sama ibu sama warga. Terus pulang bagaimana reaksi dari orang tuamu dan nenek? Itu gimana mereka akhirnya? Nganggapmu gila nggak mereka? enggak. Awalnya pasti dianggap gila. Iya, tapi semenjak Apalagi dengan latar belakang, mohon maaf, dirimu sedang patah hati, iya, patah betul. semangat, dan Betul. patah iman. Iya, Pasti dianggap gila kan? betul. Awal ya. Lanjutkan lagi. Akhirnya ya disitulah Bang Jat itu ngejelasin bahwa bener adanya dan anak bapak betul di sini, dititipkan di sini selama 7 hari. Dan bapak mengiyakan, ya udah, yang penting anak saya bisa pulang, kata dia gitu. Jadi 7 hari lu tidur di mana itu? Ya, 1 tahun itu tidur di mana? Setahun loh. Di waktunya manusia kan setahun, Bang. Itu di situ di Padepokan itu, Bang. Makanya saya Berarti di bingung. belakang rumahnya si ibu dong? Iya, Secara fisik. Maksudnya Ah. ini secara metafisik sama mereka. Iya. Multiverse yang lain sama mereka. betul. Secara fisik beneran dirimu berarti di belakang rumah ibu. Belakang Tapi rumah. ibu nggak melihat dirimu. Nggak ngeliat. Dan dia bilang baru pertama ini, pas saya datang sama orang tua baru ngeliat saya. Kalau masih ingat perwujudan goib padepokannya, ada pintunya kah, jenis pohonnya kah, suara apa yang kamu dengar? Karena pasti sobat goib pengen juga mengalami experience berada di padepokan goib ini. Iya. Ada kayu-kayu yang kamu lihat kah atau apa gitu? Iya. Jadi pagernya Padepokan itu, pagernya segini nih, Bang. Segini, dan itu bambu, satu bambu gitu. Satu, segini lah pagernya itu. Pintunya itu dari bambu juga, cuma dibuka begitu, 2. Padepokannya satu kamar, kalau saya ukur itu 3 kali 3 lah, satu kamarnya itu. 1, 2, 3 dan ngejejer. Iya. Dan itu kan ada 7 kamar, Bang. Iya. Santrinya kan 11, 12 sama saya. Iya. Satu kamar 2 orang. Iya. Berarti yang pakai kan 6. Iya. Satunya lagi kamar Abah. Dan kamar Abah itu yang bisa bersihin, yang bisa masuk ke dalam kamar Abah, usia yang paling muda dari salah satu santri tersebut. Karena yang dapat izin dari Abah bisa masuk beliau. Pantas makannya cuma singkong ya? Iya. Karena itu tuh kebun singkong ya? Singkong, mobil. Dan abang tahu yang di belakang itu bukan laut, Ternyata sawah. sawah. Berhektar-hektar. Jadi lu pada saat naik sampan itu lu kemana, Bang? Iya, nggak tahu. Yang saya tahu ya laut, Bang. Tapi pas kesana itu sawah, berhektar-hektar itu sawah. Bentuknya tuh begitu tuh sawah. Keimanan seseorang itu kan memang bisa luntur ketika kita merasa Allah itu nggak adil ya, bukan maha adil. Ya. Yang seperti kita selalu sebutkan dalam Asmaul Husna kalau Allah maha adil gitu ya. Tapi ketika kita dikecewakan, kita langsung marah. Iya. Waduh, ketika kita marah, langsung tuh Allah kasih ujian yang berat lagi. Ujiannya bukan masalah duniawi lagi, tapi udah malah makhluk goib. Iya. Dan ketika manusia nggak bisa masuk ke relung hati kita udah nggak mau dengar manusia lagi untuk ngasih nasihat sama kita, Allah kirimkan jin untuk bisa menegur kita, betul? Betul. Dan dirimu alhamdulillah kembali. Ya. Alhamdulillahnya kembali. Alhamdulillahnya kembali. Mas Yudi, terima kasih. Sama-sama, Bang. Kalau saya, misalkan teman-teman nanya, sobat goib nanya, Bang Robi percaya nggak? Saya percaya sekali sih beliau menghilang setahun itu. Karena yang beliau lawan waktu itu adalah Allah. Iya. Kalau kuasa Allah mau, kun fayakun. Biar lu bisa balik. Nah, pertanyaan abang nih, kembali ke yang pertama. Dan kita akan bahas di episode sebelumnya. Pernah bantuin orang hilang secara goib? Dan kembali lagi akhirnya, kamu bantu cari. Kalau secara goib wujudnya ya, apa Oh, jasadnya? fisik ya? Jasad belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat Mas Yudi.